Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Saputri dengan nomor NPM 091058042256, Prodi Administrasi Publik 2022, Universitas Muhammadiyah Sidendren Rapang. Pengantar ilmu politik, pembahasan khusus kepartaian dan pemilu dalam sistem politik Indonesia. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rusdi, SAG, MADM, KP. Pengertian partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Pengertian partai politik menurut Zygmunt Neumann. Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pengertian partai politik menurut Karl Friedrich Reich. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Menurut George B. de Hussar dan Thomas H. Stevenson, partai politik adalah sekelompok orang-orang yang terorganisir untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan. Fungsi partai politik. Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Menurut Rothschild berpendapat bahwa fungsi partai politik yaitu 1. Partai berfungsi sebagai agen dari rekrutmen elit. Mereka melayani sebagai mekanisme besar untuk menyiapkan dan merekrut kandidat untuk jabatan publik. 2. Partai melayani sebagai agen dari agregasi kepentingan. Mereka bertindak sebagai penyaring di antara masyarakat dan negara, memutuskan tuntutan mana yang diisingkan melalui jaringan mereka. 3. Partai modern menawarkan direction to government, menampilkan tugas penting dari mengendalikan kapal yang bernama negara. Partai-partai menyediakan kepemimpinan untuk memerintah. Secara umum, partai politik dikenal menjalankan sejumlah fungsi sebagaimana berikut. 1. Sebagai sarana komunikasi politik. 2. Sebagai sarana sosialisasi politik. 3. Sebagai sarana rekrutmen politik. 4. Sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan. 5. Sebagai sarana pembuatan kebijakan. 6. Sebagai sarana pengatur konflik. Tipe partai politik. Tipologi partai politik adalah pengklasifikasian partai politik berdasarkan kriteria seperti: berdasarkan asas dan orientasi, partai politik diklasifikasikan menjadi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, partai politik diklasifikasikan menjadi partai massa, lindungan, dan partai kader. Berdasarkan basis sosial dan tujuan, partai politik diklasifikasikan menjadi partai politik yang beranggotakan lapisan sosial dalam masyarakat. Partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu, berasal dari pemeluk agama tertentu, dan berasal dari kelompok budaya tertentu. Berdasarkan tujuan partai politik diklasifikasikan menjadi partai perwakilan kelompok, partai pembinaan bangsa, dan partai mobilisasi.
Sistem kepartaian. Sistem satu partai menurut Jerzy Jewett, seorang ahli politik kebijakan, membedakan sistem partai tunggal ke dalam 3 subtipe, yaitu A. Sistem monopartai di mana hanya ada satu partai yang secara resmi diizinkan untuk berdiri. B. Sistem hegemoni di mana ada beberapa partai yang diizinkan untuk berdiri tetapi mereka dapat mengajukan kandidat hanya ketika mereka diizinkan untuk melakukannya oleh seorang petugas partai senior. Sistem partai dominan. Sistem partai dominan adalah sistem kepartaian yang kompetitif dalam pengertian bahwa sejumlah partai berkompetisi pada pemilu reguler dan populer, tetapi didominasi oleh partai besar yang tunggal yang secara konsekuen menikmati periode kekuasaan yang panjang. Sistem multipartai. Kompetisi di antara lebih dari 2 partai mengurangi kesempatan pemerintahan oleh satu partai dan meningkatkan kemungkinan koalisi. Keunggulan dari sistem multipartai yaitu mereka dapat menciptakan check and balance internal di dalam pemerintahan yang memungkinkan terjadinya konsolidasi dan kompromi. Pergeseran sistem kepartaian. Giovanni Sartori mengungkapkan bahwa sistem kepartaian di suatu negara dapat berubah-ubah karena variabel pembentuknya tidak bersifat distrik. Giovanni Sartori menunjukkan adanya 4 variabel pembentuk, yaitu 1. Sistem dan mekanisme pemilu yang berlaku, nilai demokrasi pada tataran operasional yang dipahami oleh satu bangsa, pola mekanisme pengambilan keputusan politik. Faktor yang mempengaruhi bertahannya sebuah partai politik. Sebuah partai politik bisa bertahan apabila mempunyai 1. Basis sosial yang berhubungan dengan index of heterogeneity, 2. Basis ideologi, 3. Basis material, 4. Infrastruktur dan sebaran kader, 5. Program dan kandidat. Fungsi pemilu. 1. Sarana legitimasi politik, 2. Sirkulasi kekuasaan, 3. Representasi politik untuk mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingan rakyat, 4. Implementasi kedaulatan rakyat, 5. Sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Electoral process dan electoral law. Electoral law, aturan yang disepakati berdasarkan prinsip-prinsip pemilih. Example majority electoral process, metode yang mentransfer suara menjadi kursi, yofi vote, one person, one vote, one value, bilangan pembagi pemilih. Tipe pemilihan umum. First part the post plurality system, pemilik jumlah suara terbesar yang memenangkan kursi pemilihan negara pengguna Amerika, Inggris, Kanada. Absolute majority system, pemenang dalam pemilihan adalah yang mengumpulkan suara 50% tambah 1. Negara pengguna, Prancis, Rusia, Nigeria. Party list system, pemilih memilih nama yang didominasikan oleh partai politik. Contoh negara yang menerapkan Israel, Swiss, Indonesia. Sistem pemilu distrik. Keunggulan 1. Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungannya dapat lebih erat. 2. Mendorong ke arah integrasi partai. 3. Berkurangnya jumlah partai dan meningkatnya kerjasama antar partai. 4. Sederhana dan mudah diselenggarakan. Kelemahan 1. Kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas apalagi jika tersebar di berbagai daerah pemilihan. 2. Kurang representatif partai. Sistem pemilu proporsional. Keunggulan, tidak ada suara yang hilang, lebih representatif. Kelemahan, mempermudah fragmentasi dan timbulnya partai-partai baru. Wakil terpilih lebih terikat kepada partai, suka membentuk koalisi dan pemerintahan yang stabil. Catatan bagi 2 sistem pemilu. Sistem distrik cenderung menghasilkan sistem 2 partai kecuali terdapat partai ketiga yang kuat di daerah tertentu. Sistem distrik cenderung diterapkan dalam masyarakat yang memiliki homogenitas masyarakat yang tinggi, tidak hanya dalam hal komposisi sosialnya tetapi juga budayanya. Lanjutan. Sistem proporsional cenderung mempertahankan sistem multipartai dan diterapkan oleh negara dengan masyarakat yang tingkat kemajemukannya relatif tinggi. Koalisi menjadi sebuah mekanisme yang dimiliki oleh sistem proporsional, sementara dalam sistem distrik yang mungkin terjadi adalah penggabungan partai atau kandidat. Awal kemerdekaan demokrasi parlementer.
1. Maklumat Wapres nomor 10 tahun 1945. 2. Munculnya sistem multipartai. 3. Transisi presidensil ke parlementer. 4. Pelaksanaan pemilu 1955. 5. Munculnya partai pemenang pemilu dan tidak adanya partai dominan. 6. Kepartaian yang terbelah secara ideologis. Demokrasi terpimpin. 1. Pembatasan kebebasan berorganisasi. 2. Bertentangan politik antara presiden dengan partai politik tertentu. 3. Pembubaran partai politik yang bertentangan dengan rezim. Orde Baru. Fungsi partai politik. 1. Penguasaan pemerintahan terhadap lembaga pemilihan umum. 2. Rekrutmen elit politik melalui proses pemilihan dan pengangkatan. 3. Terbentuknya sistem kepartaian yang hegemonik. Orde Reformasi 1999 sampai 2004. 1. Kebebasan berorganisasi jilid 2. 2. Menjamurnya partai politik. 3. Pergeseran sistem pemilihan umum dari proporsional tertutup menuju proporsional terbuka. 4. Pengurangan militer dalam tubuh legislatif. 5. Pergeseran sistem kepartaian. 6. Adanya electoral threshold sebesar 2%. Orde Reformasi 2004 sampai 2009. 1. Pemilihan presiden secara langsung. 2. Sejak 2005 sistem politik Indonesia melaksanakan pilkada langsung baik di provinsi maupun kabupaten kota. 3. Pilkada untuk mengimbangi kekuasaan legislatif yang besar. 4. Penggunaan simple majority system dengan ketentuan minimal 25% untuk memenangkan pilkada pemilihan DPD. 5. Peningkatan electoral threshold menjadi 3%.